guys, welcome back to Koko Review. Hari ini gue mau share owning experience mobil yang udah gue pakai dari baru semenjak 2015. Nih, Toyota Agya Matic tipe TRD Sportivo. Kita walk around dari eksteriornya dulu ya. Untuk Toyota Agya yang gue pakai ini, dia adalah versi minor improvement dari yang keluaran yang pertama. Cuman nggak ada beda sama sekali di bagian depannya. Untuk lampu utama dia tetap halogen, kemudian lampu sen juga masih bohlam, dan tampilan depannya seperti ini. Untuk yang TRD Sportivo, ini ada tambahan side skirt atau aero kit. Nah, untuk parts apa aja yang sudah diganti, yang pertama itu gue ganti di logo depannya ya. Logo ini kan dia aslinya gambarnya burung ya. Burung, entah burung elang atau Garuda. Oh, Garuda kalau nggak salah, karena dia adalah LCGC. Makanya udah gue ganti pakai logo dari Toyota. Kemudian untuk di grillnya, dia aslinya tidak ada list chrome yang bagian atas ini nih. Jadi untuk yang standaran dari pabrik, ini sewarna body, nggak ada tambahannya. Ini gue tambahin sendiri list chrome-nya. Kedua, penambahan berikutnya adalah grill yang ininya. Kalau standaran itu dia berbentuk bila-bila persegi panjang aja. Sedangkan yang ini udah gue tambahin pakai aksesoris grill-grill kotak gini. Dan menariknya, ini itu aslinya warnanya chrome guys, yang ini nih aksesorisnya, yang jeruji-jerujinya. Tapi kemarin gue lihat kan kalau chrome semua kan jadinya rame banget ya. Jadi gue spray pakai plastidip warna hitam. So kombinasinya agak lebih cakep lah. Ya cuman memang udah agak ini ya, kelihatan banget wear and tear-nya karena ini udah 10 tahun. Kemudian berikutnya lagi, tadinya gue tambahin itu LED DRL di sini, tapi setelah 2-3 tahun pakai dia udah mulai kalah sama cuaca ya, mati. Jadi gue lepasin aja. Untuk fog lamp juga sudah diganti pakai fog lamp dari yang Osram LED warna kuning. Untuk owning experience setelah 10 tahun dan odometer 160 ribuan, lampu depan mikanya nih, mikanya sudah mulai menguning. Udah bukan mulai menguning lagi ya, ini tapi memang udah menguning dan oksidasi. Kedua, kemarin di kap mesin juga sudah pernisnya habis, sudah bule. Jadinya ini kap mesinnya sudah bukan cat ori lagi, udah cat ulang. Kalau kalian mau lihat kondisi kap mesin sebelum dicat ulang, kalian bisa lihat di atap. Jadi di atap itu adalah cat original dari sejak pertama. Untuk catnya habis ini bukan karena ini ya. Ya sebenarnya mungkin ada faktor pemakaian, ada faktor odometer juga, ada faktor parkir di bawah pohon juga, parkir di bawah matahari. Tapi faktor terberatnya mungkin ya, karena ini mobil gue sering jadiin latihan moles. Jadi waktu awal-awal gue masih jalanin poles, gue latihan di mobil ini juga. Makanya cat kap mesinnya tuh kemarin habis lebih cepat dibanding cat sekitarnya, kap mesin dan atap terutama. Naik ke atas ini, kap mesin udah dicat ulang, kemudian ini batang wiper juga sudah mulai karatan semua ya. Jadi selama 10 tahun tidak pernah diganti baru, kecuali ininya, wipernya. Ini wiper cowl juga ini belum diganti dari baru. Jadi ya sudah putih-putih kayak gini guys, seperti yang kalian bisa lihat. Untuk bagian samping ini catnya masih full orisinil semua guys, nggak pernah ada yang dicat ulang. Dan belum ada tanda-tanda pernis habis karena ya itu, gue jarang pakai bagian samping untuk latihan poles ya. Jadi dia pernisnya lebih awet dan masih lebih tebal dibanding kap mesin dan bagian atap. Untuk spion masih chrome biasa, ini nggak pernah gue apa-apain, bawaan dari pabrikan. Walaupun tadi pas awalnya gue pengen plastidip hitam juga, tapi sampai hari ini gue belum sempet juga buat ngitemin ini ya. Jadi ya udah as it is saja. Nah ini kondisi spion ya, kacanya sudah mulai ada wear and tear juga di sini nih. Ini udah mulai ada yang habis karena pemakaian tuh. Nah untuk bagian atas ini biasa kan Agya kalian temuin pasti 95% pakai talang air. Ini malah talang airnya gue copot, jadi terlihat lebih clean. Karena kalau kalian lihat ya, kalau kalian perhatiin tuh di mobil-mobil yang mid to upper class malah nggak pernah pakai talang air, jadi looksnya lebih clean.
Untuk door handle masih sama, dia model cungkil dan chrome. Ini ada list chrome di bawah, ada aero kit juga karena ini TRD Sportivo. Kemudian di sini tadinya ada stiker TRDS, tapi gua lepas supaya lebih clean look. Area kaki-kaki, bannya sudah menjalani sekitar 2-3 kali pergantian. Terakhir gue pakai yang Kinergy Eco. Terus velg juga masih oke, tidak ada yang peyang. Tapi memang ini catnya sudah mulai agak bule. Ya maklum lah ya, lapisan chrome-nya udah mulai agak bule karena pemakaian dan dicuci berulang kali. Seperti inilah kondisinya setelah 160.000 kilometer. Untuk bagian belakang masih seger banget ya guys. Bukan karena gue membanggakan perawatan gue sendiri, enggak. Tapi bagian belakang ini masih seger banget gitu. Ya apalagi bisa dibilang ya seger. Karena semuanya masih original. Cat bagasi, pintu bagasi juga original, nggak pernah gue cat ulang. Cuman pernah di PDR, karena pernah disundul ibu-ibu yang ngantuk di jalan tol ya. Pada saat istri gue bawa, tiba-tiba katanya, bedar! Penyok lah sebelah sini. Untungnya panelnya nggak patah, jadi bisa masuk PDR aja, bengkel PDR. Kalian tahu PDR? Painless dan removal. Jadi untuk bagian yang penyok tuh cuma tinggal ditarik keluar aja. Nah, bisa rapi lagi deh. Untuk logo-logo emblem-emblem juga gue lepas. Tadi kan di sini rame banget ya, ada Agya, TRDS, LCGC, apalah gue sampai lupa. Astra Toyota apa Astra Daihatsu dah. Gue lepas semua untuk mencapai clean look dan tidak banyak kotoran-kotoran berkerak di area-area logonya. Terus turun ke bagian bawah. Nah, disinilah ada sedikit cacat nih di mulut bagasinya, seal plate-nya. Ini kalau kalian lihat, ini karena dulu gue pakein tempelan seal plate. Malahan pada saat dilepas, catnya jadi cacat gini. Tapi minor sih kalau gue boleh bilang ya. Lampunya juga masih original semua. Lampu sennya, lampu mundurnya, lampu malam itu semua masih bohlam mobil ini. Ini lampu mundurnya LED udah, LED 3 titik. Kalau lampu sen, lampu malam masih bohlam biasa ya. Turun ke bawah, sama seperti depan karena dia TRDS, jadi ada tempelan atau tambahan aero kitnya. Bikin mobilnya tuh looks-nya lebih ganteng. Untuk kaca belakang pemakaian setelah 160 ribuan kilometer, dia nggak ada nggak ada cacat apapun. Cuman memang di area-area yang dilewatin wiper dia udah mulai banyak banget nih goresan wiper. Tuh, batang wipernya juga udah mulai bule, tapi tidak separah yang depan. Karena ini bahannya plastik ya guys. Kalau yang depan itu dia bahannya besi. Kita lanjut cek ke bagasi. Ini yang nggak enaknya LCGC ya. Jadi LCGC itu yang keluaran-keluaran awal, pintu bagasi pasti selalu harus dibuka pakai kunci. Nggak ada tuas atau tombol pembuka di belakang. Ini yang menarik nih guys. Kita bahas dulu dari atas ya. Hidrolik bagasi. Dari awal ini nggak pernah diganti. Dan kalian bisa lihat masih kuat. Ini usianya usianya 10 tahun dan kilometernya 160.000 loh. Tuh. Ya, masih kuat. Kalau biasa kan udah pemakaian lama nih kita fullin, dia agak lemes gitu, letoy. Ini masih kuat hidrolik bagasinya. Kondisi engsel udah mulai ada karatan-karatan di sini. Tapi minor lah, nggak sampai parah banget ya. Ruang bagasi juga menurut gue cukup besar untuk ukuran LCGC. Dan buat kalian yang buat belanja ke pasar, bawa-bawa barang anak sekolah, ini kapasitasnya jauh lebih dari cukup lah. Ini cuman sayang ya di bagian sini tuh dia nggak dikasih pelindung. Jadi ya gini guys, setelah pemakaian 10 tahun udah mulai pada goresan-goresan gitu ya. Di bagian bawah sini, ini gue pakai karpet comfort ya, karpet yang dipotong sesuai dengan ini, potongnya presisi, jadi terlihatnya rapi gitu ruang bagasi. Di bawahnya kita dapet, susah banget guys. Ini kita tidurin dulu ya.
Oh iya, kalau kalian butuh ruang tambahan, kalian bisa tidurin, tapi dia nggak mode split ya, langsung full. Oke, ini nggak pernah gue buka di sini. Nah, ini ruang bawahnya kita dapet ban cadangan full size dengan pelek, bukan pelek kaleng ya, pelek full size juga. Bannya ini gue belum pernah ganti nih kayaknya, seingat gue ya. Coba kita cek dulu ya, 2000. Enggak deh, udah pernah diganti nih. Ini bannya Achilles tahun 2020. Untuk kondisi sebelah kiri, dia mirip sama yang sebelah sananya. Cuman bedanya adalah di karetnya ini guys. Kalau sebelah sana karet pelipit kacanya sana masih lebih mending. Kalau yang ini udah terlihat jauh lebih getas dan pecah-pecah. Sekarang gue mau kasih lihat kalian ya kondisi interior Toyota Agya setelah 10 tahun. Yang pertama dari engsel pintu nih, udah mulai letoy. Tuh, nggak nahan ya. Kalau kalian yang punya mobil pasti kan tahu lah, bukaan engsel pintu ada tahapannya nih. 1, 2, 3 gitu kan. Tapi kalau ini udah letoy. Oke. Kondisi door trim juga masih overall oke. Tapi di area sini udah mulai ada hitam-hitam. Ini udah kelihatan degradasinya karena ya itu kepegang, karena keringet tangan. Ini door handle juga belum gua apa-apain. Dia memang aslinya chrome. Power window sudah fully electric, tapi hanya sisi supir saja yang ada auto down-nya. Door pocket di sini dia muat satu buah aqua botol paling yang ukuran 600 ml lah ya, kayak gini. Di sini ada kisi-kisi speaker. Tuh udah mulai nganahan guys. Jadi dia mau nutup terus. Area sini sudah gue pakein seal plate di bawah. Nah, yang ini nih. Ini seperti yang gue jelasin di belakang. Tadinya di pintu bagasi tuh, di mulut atau di bibir bagasi ada, tapi udah gue lepas. Tadinya gue pakai ini nih. Padahal sebenarnya setelah pemakaian beberapa lama gue berpikir ini nggak guna sih sebenarnya ya. Karena ya itu setelah dilepas malah ninggalin cacat lain ya. Memang sih jadi nggak baret, tapi jadi ada cacatnya yang lain gitu. Lu harus milih antara baret atau cacat. Nah, untuk door trim lagi, untuk dashboard dia sudah ini ya, spionnya di sini pengaturannya sudah elektrik. Ini nggak ada apa-apa. Ini kisi-kisi AC. Di sini ada kantong buat naro-naro koin, uang receh. Untuk hal yang sudah gue rubah dari baru itu adalah joknya. Joknya ini sudah gue lapis. Bukan dilapis. Biasa kan kita hanya disarungin aja ya, tapi kalau ini tuh dijahit paten atau disebutnya backlit. Dijahit paten pakai kulit sintetis. Dia kalau sintetis itu kayak agak keset ya, ngaret gitu feel-nya. Cuman kalau kalian mau hindarin jok kain yang kotor bisa dengan backlit ini. Untuk biayanya kemarin gue habis di kisaran 2,8 sampai 3 jutaan lah full satu mobil ya. Kondisi setir di bagian sini sudah mulai ada degradasinya nih. Kelihatan wear and tear-nya. Ini setirnya bahannya ini ya, bahan karet. Tapi untungnya tidak ada degradasi di lokasi lain, cuman yang di lokasi sini aja. Logo di setir juga masih kinclong. Nggak ada ini ya, nggak ada degradasi. Overall sih menurut gue interior masih cukup oke. Karet-karet masih kenceng, door trim semua nggak ada yang geter-geter, nggak ada yang kotek-kotek. Spion juga masih kenceng. Speedometer juga masih bersih, nggak ada banyak goresan-goresan gitu ya. Di sini ada tuas lampu, di sini tuas wiper, masih ini ya, tulisannya masih jelas semua, nggak ada yang hilang. Terus untuk ini reclining juga masih berfungsi dengan baik. Maju mundur sliding juga masih berfungsi dengan baik. Bagian belakang sama ya, pintunya juga udah mulai letoy engselnya. Nggak ada tahanannya.
Untuk bagian door trim juga semua masih segar overall, cuman seperti bagian depan ini udah mulai ada degradasinya di bagian door handle. Kemudian di bawah ada door pocket sedikit, sama ada buat taruh aqua botol ukuran 300 ml lah. 600 ml masih cukup sih, tapi ngepas banget. Posisi duduk. Nah, ini yang gue salut dari sebuah Agya ya. Dia punya legroom sama headroom tuh masif banget loh. Ini posisi duduk mengemudi gue ya kurang mundur dikit sih sebenarnya. Tadi gue agak terlalu maju. Tapi lihat deh legroom ya. Ini buset, sejengkal lebih bos. Untuk jok juga udah gue backlit semua, full satu mobil pakai kulit sintetis. Oh ya, buat kalian yang nanya, ini bahannya pakai namanya bahan azimut. Nah, warnanya tipenya itu cinnamon brown kalau nggak salah. Tapi gue kurang saranin ya sebenarnya kalau mau ngejar feeling. Karena kulit sintetis itu feel-nya ke kulit kita kayak karet guys. Gimana sih kayak kalian megang balon gitu rasanya. Kalau kalian ada budget lebih, gue saranin naik ke microfiber leather atau full kalian ke Napa leather namanya. Tapi memang untuk mobil seukuran Agya aja, Napa leather bisa tembus 15-20 juta. Khusus untuk joknya aja. Posisi duduk menurut gue ya so-so lah, namanya LCGC. Ini sudut rebahnya agak terlalu tegak. Nggak terlalu rebah. Headrestnya sih untuk ukuran manusia kecil kayak gue sih pas. Ya ada untungnya juga sih jadi manusia kecil ya. Coba bayangin kalau kalian 190 cm, kepala kalian ada di atas ini. Ini headrestnya mentoknya segini guys. Tuh, ini udah mentok nih. Nah mungkin kalau kalian 190 cm nggak ketopang dengan baik ya. Tapi berhubung gue 165an, duduk di jok belakang Agya ini no issue sih dari awal beli ya. Untuk tengah juga dia lega. Tunnelnya nggak gitu tinggi. Jadi kalau duduk di tengah juga masih oke lah. Di sini ada 2 buah cup holder. Kalau kalian mau taruh botol. Dan ya, oh ya nih kalian bisa lihat sendiri ya. Gue duduk sini. Kasih lihat headroom ya deh. Tuh. Ini duduk gue yang lumayan nyaman, kurang lebih segini lah. Ini relax. Tuh, headroomnya masih segini nih. Terus headrestnya juga pas. Kita bahas bagian penumpang kiri depan ya. Bagian door trim pasti sama. Terus engsel juga sama, udah mulai letoy. Di sini juga ada degradasi, tapi nggak separah di sisi supir. Elektrik masih main semua. Power window-nya ya. Posisi duduk untuk manusia kecil seperti gue enak di bagian kiri depan. Hanya ada satu yang perlu gue notice. Headrestnya ini kan model pocong ya. Model fix kalau yang ini. Jadi di kepala belakang tuh kayak bukan ngambang ya, kayak nahan gitu loh. Kepala kita tuh, aduh gimana jelasin ya. Pokoknya leher gue nih kalau begini nih, kayak berasanya nggak ketemu titik rileksnya gitu. Nanggung ya. Ini untuk manusia kayak gua. Gimana kalau 180 cm ke atas? Bisa-bisa kepalanya di sini kali. Iya kan? Reclining juga masih berjalan dengan baik. Ini juga sama ya, sliding masih berjalan dengan baik. Ini glove box, belum ada soft opening. Dan dia ukurannya juga lumayan simple, lumayan kecil. Buat ini aja nih, buku-buku sama sedikit barang-barang ya. Nah, ubahan lain selain backlit jok sintetis, gue juga sudah kasih karpet comfort full di satu kabin ya, jadi terlihat lebih rapi. Sama, ini nih, ada satu variasi yang bikin gue nyesel nih, karpet kulit ya, karpet dasar. Ini buat sebagian orang sih melihatnya sebagai positif ya, sebagai sesuatu yang positif, jadi gampang dibersihin gitu. Tapi kalau gue sih kurang demen, karena lama-lama terlihatnya jadi nggak original. Tuh kalian lihat deh, banyak yang udah sobek-sobek lama-lama ya.
Terus ada yang keluar-keluar dari door trim kayak di sini nih. Sini nih. Tuh. Ini kelihatannya jadi kurang rapi. Makanya gue kurang rekomen sih sebenarnya. Tapi kalau kalian memang ngincernya mudah dibersihin ya dilapis kulit lebih baik. Tapi kalau kalian ngincer looks yang clean, yang original, gue kurang rekomen sih dilapis pakai karpet kulit sintetis gitu ya. Bagian konsol tengahnya udah gue lakukan beberapa perubahan, nggak beberapa sih, cuman satu ya. Gue ganti head unit bawaannya yang in-dash jadi yang Android tablet gini. Cuman downside-nya ini nih, divisi AC-nya jadi nggak presisi. Lah. Nah itulah yang gue bilang tadi ya, engselnya udah mulai nggak gigit, udah mulai letoy, jadi dia kena goyangan dikit aja nutup. Lanjut ya, head unit pakai Android. Lanjut ke bagian bawah, ini fan speed AC, ini pengaturan dingin aja atau dingin banget. Ini ada tombol hazard. Dan karena yang gue punya ini ada versi minor improvement, dia sudah ada pengaturan sirkulasi AC. Tuh. Kalau yang sebelum minor improvement nggak ada. Di bawah sini dia ada kantong lagi penyimpanan buat taruh-taruh kartu. Ada lighter buat colokan charger. Sini ada cup holder untuk ya ukuran 600 mili lah, Aqua 600 mili. Ini untuk transmisi maticnya dia model yang linear, bukan yang gated, dan ada shift locknya. Jadi kalian kalau mau netralin tinggal pencet shift locknya aja. Di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi buat taruh-taruh koin. Rem tangan model manual, dan sini ada ini console box. Kecil banget, mini ya, tapi oke lah buat naruh-naruh barang ya. Kita lihat ruang mesinnya ya. Ruang mesin ya kotor seperti ekspektasi ya, namanya juga udah 100 ribuan. Tapi menariknya tidak ada rembesan di bagian-bagian sini. Oh iya, ini nggak ada karena gue udah pernah ganti packing mesin. Jadi dari baru mobil ini hanya jajan packing, seal packing ya, seal packing mesin sama busi aja. Nggak ada penyakit-penyakit aneh lainnya. Transmisi juga dari baru, seger banget, nggak ada pergantian parts apapun ya. Amit-amit jangan sampai lah ke depannya. Ya kurang lebih overall gini. Ini mesinnya yang 1000 cc 3 silinder ya. Jadi getarannya masih terasa, suaranya juga masih agak kasar. Tapi overall tenaganya udah lebih dari cukup lah buat warawiri di perkotaan gini ya. Alright guys, sekarang kita coba tes jalan ya si Agya 2015 ini. 2015 ini ya. Waduh, akinya udah mulai agak susah nih ngangkatnya ya. Makanya langsung gue bawa ke bengkel buat ngecek kesehatan akinya. Dan bener aja nih, ternyata status aki mobil gue udah jelek. Jadi langsung aja gue ganti pakai aki rekomendasi dari bengkel Cakra Motor 11. Bengkel spesialis oli dan aki yang produk-produknya dijamin 1.000.000% original. Di sini tersedia banyak pilihan aki yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selain itu, ada juga berbagai jenis oli yang dibutuhkan untuk servis rutin mobil. Mekanik-mekaniknya juga sudah berpengalaman, jadi pengerjaan mobil kalian bisa lebih satset dan lebih cepat selesai. Nah, kebetulan nih, mereka juga lagi ada promo ganti oli mulai dari 260 ribuan aja guys. Untuk informasi lebih detailnya, langsung hubungi aja ke Instagram mereka di @cakramotor11. Terakhir ganti tuh 3 tahun yang lalu guys. Sekarang belakangan ini nih, seminggu kemarin gue nyalain udah mulai agak berat ngangkatnya. Jangan udah minta jajan nih akinya. Terus ini, gue notice satu hal. Agya ini seat beltnya masih ngeper nih guys. Tuh. Jadi ada beberapa mobil yang sudah pakai lama, dia seat beltnya letoy. Begitu ditarik susah banget buat ngebalik. Tapi ini masih bagus tuh ngepernya. Oke, sekarang kita jalan-jalan sambil ngobrol ya. Mobil ini sudah berjalan di 167.986. Udah dibawa ke mana-mana. Gue pernah bawa mobil ini road trip ke Semarang, nanjak ke Dieng juga pernah, dan
mesin 1000 cc-nya sih lumayan oke lah. Walaupun memang kalau tanjakan yang curam kemarin agak kedodoran ya, tapi oke, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada yang sampai nggak kuat nanjak, itu nggak ada. Kemudian bokap gue juga pernah bawa mobil ini road trip sampai ke Bali guys, dari Tangerang, Jakarta, dan dia katanya fine aja gitu. Mungkin karena dia bukan seseorang yang hobi mobil ya, jadi bawa mobil kayak gini juga ya udah, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, oke aja. Kalau gue mungkin kalau sampai road trip ke Bali, gue bakal merasa bosen sih. Karena jujur aja mobil ini memang mobil paling basic yang bisa kalian dapetin di market. Mobil yang kalian butuhin untuk take you from point A to point B tanpa kehujanan, tanpa kepanasan. As simple as that. Terus dari baru, AC-nya mobil ini juga nggak pernah ada masalah. Sampai hari ini nih, saat ini gue review, AC-nya masih dingin. Dan dinginnya itu ada gigitannya. Dingin beda kan, kalau kalian sering main mobil pasti kalian berasa lah AC mobil yang dinginnya menggigit sama dingin yang cuman hawa dingin doang. Nah, mobil ini sampai hari ini AC-nya dingin. Mungkin karena kebantu dari kaca filmnya, gue pakein 3M, depan Black Beauty, depan kristalin, samping Black Beauty. Tapi nggak tahu deh, karena udah 10 tahun mungkin udah ada degradasi itu ya, tolak panas. Posisi mengemudi mobil ini juga tinggi, commanding gitu ya. Jadi menurut gue untuk kalian yang newbie, yang baru-baru bisa mobil, kayaknya sih nggak bakal ada masalah deh nyetir mobil ini. Pandangan ke depan jelas, terus kap mesinnya juga kan pendek, kaca samping lebar gitu, gampang lah. Spionnya juga kotak lebar gitu ya, kelihatan ke belakang tuh jelas banget. Hal lain yang pengen gue notice di mobil ini adalah setirnya. Yang gue tahu sih mau LCGC itu pasti sudah ada power steering ya, tapi entah kenapa yang gue rasain power steeringnya terasa lebih berat dibanding mobil-mobil lain di kelasnya. Bahkan anehnya lagi, yang gue rasain khusus di mobil gue ini, dia jauh lebih berat dibanding Agya lainnya. Kayak saudara gue kan punya Agya, ya kan, temen gue punya Agya, dan terasa lebih enteng dibanding mobil gue ini. Aneh tuh. Padahal nitrogen, angin ban udah gue ganti nitrogen, ban juga udah ganti pakai yang empuk, masih terasa berat juga. But overall, inilah dari baru mobil ini no complain. Gue beli di harga 170 jutaan waktu itu ya, di tahun 2015. Sekarang bekasnya itu mungkin dihargain 70 jutaan kali ya, 70-80 juta. Depresiasinya setahun itu mungkin sekitar 10 jutaan aja. Kecil banget. Nah, berikutnya kita bahas bantingan. Mobil ini sudah jajan kaki-kaki, tapi nggak banyak sih. Yang dijajanin itu mounting shock breaker pasang, terus tie rod gitu-gitulah ya, komponen kaki-kaki, sama shock breaker. Udah pernah ganti sekali. Dan setelah gue ganti shock breakernya itu, gue malah lebih puas sama pakai mobil ini. Karena shock breaker bawaannya itu keras ternyata. Terus pada saat dia minta jajan, gue ganti ke shock breaker Monroe namanya, brandnya ya. Setelah ganti, lumayan guys, empuknya jauh ada improvement lah, kenyamanannya ya. Bantingannya jadi lebih empuk, kena sambungan jalan, kena speed trap tuh nggak terasa bledak gitu, lebih ada dep. Ya walaupun memang bawaannya mobil ini ya, namanya juga LCGC gitu, kalian tau lah ride quality-nya gimana. Tapi dengan ganti ke Monroe itu lebih membantu. Nah, sekarang gue ajak kalian ini ya, POV driving sebuah Agya tahun 2015 dengan transmisi matic. Odometernya udah di 167.989. Ini yang gue bilang tadi, untuk visibilitas ke depan sih aman banget. Nggak ada ini, kalau menurut gue ya, nggak ada keluhan. Setir juga sebenarnya berat, tapi nggak sampai yang
mesti dikeluhin gimana banget sih. Overall oke lah. Dan kalau kita lewatin speed trap, tuh, semenjak gue ganti shock breaker ke Monroe, lebih membantu lah. Dia sedikit lebih renyah lah. Kalau kena sambungan jalan gitu-gitu lebih deret gitu. Electrical mobil ini juga nggak pernah ada masalah. Head unit udah gue ganti pakai Android, jadi dia bisa Bluetooth. Oh iya, ini ada tambahan lagi. Gue pakai Twitter, dia model OEM, ngikutin Pero 2 Axia punya. Jadi nggak pakai bolong-bolong pilar di sana. Terus untuk Twitternya sendiri gue pakai dari Pioneer. Apalagi yang bisa gue bahas ya? Sebenarnya gini-gini aja sih sebenarnya guys ya. Electrical juga lampu masih sehat semua, masih nyala. Itu ambient speedometer warna amber dan tidak ada yang mati ya sampai hari ini. Full masih nyala semua. Wow, mantap sekali. Alright guys, jadi sekian dulu Koko review kali ini ya. Sharing owning experience gue pakai Toyota Agya dari tahun 2015, berarti udah 10 tahunan, dan odometer di 160 ribuan sekarang. Kondisinya dan driving experience-nya tadi udah gue share. Semoga bisa jadi insight baru barangkali kalian yang mau cari-cari mobil pertama ya kan, atau lagi cari mobil kedua untuk istri warawiri dalam kota. Ya mungkin kalian bisa pertimbangkan LCGC yang kayak gini juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye.